Ya, bagaimana dengan etikafnya seorang perempuan? Karena kami harus tetap menjalankan kewajiban dengan urusan rumah tangga dan tidak bisa ke masjid. Ya, inilah yang saya katakan tadi. Siapa yang punya kemampuan? Ya, Allah berikan kelapangan, ada kemampuan, ada tempat di masjid, hijabnya terjaga, auratnya terjaga, tidak ada masalah. Yalah ya. Kalau dia tidak mampu, maka niat yang salih di dalam hatinya itu sudah bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jangan meremehkan masalah niat. Seorang kalau meniatkan baik, ya, namun dia tidak punya sebab yang memudahkan dia menjalankan amalan tersebut, dia sudah dapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap amalan ini tergantung dengan niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan di perang Tabuk, Nabi SAW ya, bersama para sahabat berjalan. Kemudian Nabi berkata, ya, kata beliau, inna fil madinati aqwaman ma salaktu wadiyan, ya, illa ma salaktu wadiyan aw syi'ban illa hum ma'akum yusharikunakum fil ajr. Kata beliau, sungguhnya di kota Madinah itu ada sekelompok kaum. Mereka tidak ikut berjihad bersama kita. Mereka di Madinah. Tapi mereka yang berada di Madinah ini, dimanapun kita berjalan menelusuri lembah, menjalani lereng-lereng gunung, kecuali mereka bersama kita dan bersyirikat dalam pahala. Coba bayangkan, padahal mereka di Madinah tidak ikut. Kenapa? Kata Nabi, hum qaumun habasahumul udur. Mereka adalah satu kaum tertahan oleh udur. Mau ikut tapi tertahan oleh udur. Maka niat yang baiknya ini memberikan pahala untuknya, seakan-akan dia berjihad. Seakan-akan dia berjihad. Apa dalil tentang nuzul Quran pada malam ke-17? Ini tadi saya sudah singgung ya, bahwa ini pendapat yang tidak kuat. Apa betul nuzul Quran bertepatan juga dengan perang Badar? Ya, perang Badar disebut dalam sejarah dia di tanggal itu, di tanggal 17 Ramadan, dan demikian pula di Fathu Mekkah itu juga terjadinya di bulan Ramadan. Bisa kita beriktikaf, padahal saya sebagai pekerja atau karyawan yang harus juga tunaikan kewajiban. Iktikaf itu paling sedikitnya kata para ulama, atau berbeda pendapat para ulama tentang paling sedikitnya. Ada yang mengatakan paling sedikitnya sehari semalam. Ini pendapat yang lebih kuat. Ada pendapat yang cukup kuat juga, mengatakan bahwa iktikaf sehari saja atau semalam saja. Dan mereka berdalilkan dengan hadits Umar bin Khattab. Iktikaf sehari. Jelas ya? Jadi 12 jam. Ya. Karena itu kalau misalnya ada yang datang ke masjid, dia masuk di waktu maghrib, dia pulang setelah matahari terbit, maka saya harapkan bahwa dia telah mendapatkan keutamaan iktikaf untuk malam ini. Jelas ya? Ya. Adapun i'tikaf, dia harus ada di masjid. Kapan dia keluar masuk masjid, bukan i'tikaf namanya. Bukan i'tikaf. Mana yang lebih diutamakan, beriktikaf di masjid selama 10 hari atau mengisi jadwal ceramah dan mengimami masyarakat yang tidak dilakukan i'tikaf? Ini saya tidak bisa menjawab ya tentang hal ini. Ini kembali kepada si penanya. Ya. Dan melihat kemaslahatan. Kalau memang maslahat terbesarnya, ya dia mengimami dan memberikan ceramah, maka itu yang dia lakukan. Ya, tapi kalau ada yang bisa menggantikan pekerjaannya tersebut, maka seorang jangan menelantarkan kebaikan untuk dirinya. Jangan menelantarkan kebaikan untuk dirinya. Ya, seorang muslim ingin menghidupkan malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan seorang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan niat bercabang? Maksudnya, selain mengharapkan pahala dari Allah, dan dia juga mencari Lailatul Qadar hanya semata-mata memohon doa dan mengharapkan doanya terkabul dalam hal duniawi. Tidak ada masalah insyaAllah. Ya. Tidak ada masalah. Ya, yang jelas dia hidupkan seluruh malam, ibadah apa saja yang dia lakukan, tidak ada masalah. Ya, dia minta segala sesuatu, kebaikan dunia maupun akhirat, silahkan dia minta. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah.
Apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu memiliki ciri-ciri tertentu? Ini saya sebutkan tidak ada ciri-ciri tertentu. Kalaupun terjadi pada orang tertentu, maka itu kemuliaan untuk Allah, kemuliaan Allah untuk orang tersebut. Jelas ya? Tapi kalau ciri tertentu tidak. Ya. Dan Lailatul Qadar itu bisa didapatkan siapa saja yang ada di malam itu dan menghidupkannya, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Tidak dikatakan bahwa yang dapatkan cuma si Ustadz Fulan saja, atau si Anu saja, si Alan saja, tidak. Ya. Dia adalah milik seluruh kaum muslimin dan muslimat. Apakah yang berkokok, kambing bersuara, karena mungkin melihat malaikat, termasuk tanda-tanda Lailatul Qadar. Ini terjadi tiap hari, walaupun tidak di Lailatul Qadar juga terjadi. Apakah makruh tidur pada pagi hari? Ya. Kalau dia tidur di pagi hari setelah matahari terbit, maka itu tidak ada masalah. Ya. Jelas? Tapi kalau dia tidur sebelum matahari terbit, maka ini adalah hal yang makruh. Hal yang makruh. Makruh dari sisi dia luput keutamaan yang baik. Sebab pagi hari bagi umat ini diberkahi. Pagi hari bagi umat Islam diberkahi. Ini kita sudah terangkan ya semuanya. Lail menurut bahasa secara syar'i sudah kita jelaskan. Adakah dalil tentang salat tarawih? Ya kalau menjelaskan dalil tentang salat tarawih, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Hadits-haditsnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tapi di masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini secara khusus, ya. Dan ini jarang terjadi di tempat lain. Karena itu saya katakan di Sulawesi Selatan secara khusus. Ada yang memahami dan memahamkan bahwa salat tarawih itu adalah bid'ah. Ya, dan ini ucapan keliru. Ini ucapan keliru. Apa alasannya dikatakan salat tarawih bid'ah? Katanya salat tarawih tidak ada dalilnya. Ya. Ini hal yang keliru ya. Hal yang keliru. Kalau dia ingin cari nama tarawih, memang nama tarawih tidak ada dalilnya. Nama tarawih, dalil dari Al-Quran dan Hadits tidak ada. Jelas ya? Tapi kalau hakikat pelaksanaan salatnya, itu ada di dalam hadits Nabi. Itu dilakukan oleh Nabi. Apa artinya sebuah nama kalau hakikatnya sudah ada? Iya kan? Nama tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Sama dengan 2 rakaat ketika orang masuk masjid. Disebut nama apa? Tahiyatul masjid. Apa dalilnya tahiyatul masjid? Ya. Tidak ada dalil. Satu dalil pun yang menunjukkan bahwa dinamakan tahiyatul masjid. Tapi dinamakan oleh para ulama dengan nama tahiyatul masjid. Ini untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah. Ada 2 rakaat ketika masuk masjid dinamakan tahiyatul masjid. Ada 2 rakaat sebelum duhur, setelah duhur, rawatib. Ini ada ini diberikan nama-nama yang membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Jelas ya? Salat malam, salat tarawih bagian dari salat malam. Tapi salat tarawih ini adalah istilah untuk salat malam yang dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan. Itu yang disebut salat tarawih. Kalau dia tidak berjamaah, tidak disebut tarawih. Disebut salat malam. Sebab tarawih disyariatkan secara apa? Berjamaah. Dan tarawih ini tidak ada di luar Ramadan. Sebab tidak disyariatkan salat malam berjamaah di luar Ramadan. Ya. Tidak disyariatkan salat malam berjamaah di luar Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga saya ingin memberikan pencerahan untuk orang-orang yang mengatakan salat tarawih itu bid'ah. Imam Al-Bukhari memberi judul bab di dalam Sahih Al-Bukhari. Judulnya Kitab Salatit Tarawih. Ini Imam Al-Bukhari beri judul bab. Beliau sebut dengan nama tarawih. Demikian pula Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Ini semasa dengan Imam Al-Bukhari bahkan sebelumnya. Juga menyebutnya dengan salat tarawih. Dan silahkan baca buku-buku hadis. Ya, dari masa Imam Al-Bukhari sebelumnya dan setelahnya, penamaan salat tarawih adalah hal yang dimaklumi, disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang mengingkarinya. Ya, tidak ada yang mengingkarinya. Karena itu orang yang mengatakannya bid'ah, ini perlu banyak introspeksi diri. Tadi diterangkan bahwa Lailatul Qadar senilai 83 tahun 4 bulan. Padahal dalam ayat terjemahannya berbunyi lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Lebih baik itu menunjukkan mana lebih. Iya. Senilai dia sama, tapi bukan artinya tidak lebih. Ya, bukan artinya apa? Tidak lebih. Ya. Jelas ya? Mungkin saja dia bisa lebih daripada itu. Cuman kita kadang-kadang di dalam sebagian pembahasan saya bahasakan untuk menggambarkan, mendekatkan. Ya. Tapi kalau dari sisi hakikat, dia lebih baik daripada apa? Daripada 1000 bulan. Apakah seorang boleh menggunakan mushaf Al-Quran dalam menjalankan Qiyamul Lail? Kalau dia sebagai imam, dia baca dari mushaf, boleh saja kalau dia ingin membaca
menyelesaikan 30 juz misalnya, ya, sebagai imam tidak ada masalah. Tapi kalau sebagai makmum tidak ada keperluan membaca dari mushaf. Dia cukup mendengar dari apa? Dari imam. Ya. Kecuali kalau misalnya ada di belakang imam yang ditugaskan oleh imam untuk mengecek hafalan imam, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi yang diperlukan saya, tidak perlu dia jangan memegang mushaf. Ya, sebab itu adalah hal yang makruh. Hal yang makruh. Ya, walaupun ada sebagian ulama berlebihan, yaitu Ibnu Hazm, dia mengatakan bahwa siapa yang membaca dari mushaf batal salatnya. Tapi ini saya anggap pendapat yang berlebihan. Mana yang lebih utama yang kita lakukan? Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan menghafal Al-Quran atau membacanya? Semuanya boleh, bagus. Dia menghafal juga membaca ya juga adalah membaca. Ya. Dan semuanya adalah ketaatan. Ya. Semuanya adalah ketaatan. Tapi kalau dia menghafal, ini mungkin dia punya kadar tambahan sebab dia tidak hanya sekedar membaca, tapi ingin menghafalkannya, dan itu memiliki kadar tambahan. Tapi semuanya adalah amalan kebaikan insyaallah taala. Bagaimana cara mendapatkan kehusyukan dalam menjalankan ibadah, dalam beribadah khususnya menghidupkan malam Lailatul Qadar? Khusyuk ini banyak sebabnya. Ya. Banyak sebabnya. Ya. Dan khusyuk ini harus terdapat pada seseorang itu syarat-syaratnya, dan harus hilang pada seorang itu penghalang-penghalangnya. Hal-hal yang menyebabkan dia tidak khusyuk. Kadang ada orang tidak khusyuk karena memang pikirannya diganggu oleh kesibukan, ya, urusan banyak hal. Maka ini kadang harus dia tanggalkan, ya, dalam melaksanakan ibadah. Nah, kadang dia tidak khusyuk karena memang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat. Tidak terpenuhi padanya syarat-syarat. Dan hal yang menyebabkan seorang itu khusyuk banyak sekali diterangkan oleh para ulama, ya, dalam menjalankan ibadah. Di antara hal yang paling indah adalah dia menyadari bahwa dirinya akan menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Ya. Dan setiap amalan yang dia lakukan harus dia pertanggungjawabkan. Kalau dia renungi akan menimbulkan makna khusyuk dalam ibadah. Kemudian yang kedua, ketika dia beribadah dia menghadirkan bahwa seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak, dia tahu bahwa Allah menyaksikannya, Allah mengawasinya. Ya. Dan di antara hal yang indah, Nabi berpesan kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Idza kunta lis-salati fashalli salata muwaddi'in." Kalau kamu berdiri untuk salat, maka salatlah kamu seakan-akan itu adalah salat perpisahan. Ya. Bagaimana itu salat perpisahan? Anggaplah kita ini salat asar ya sebentar lagi. Andai kata seorang tahu bahwa ajal kamu setelah salat asar. Salat asar ini terakhir bagi kamu. Kira-kira apa yang dia lakukan? Ya, kesempatannya cuma salat asar. Ya. Orang yang berakal pasti dia akan gunakan salat asar ini agar supaya salat asarnya ini menjadi penghapus dosa-dosanya dan menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surga. Iya kan? Kalau dia hayati ini pasti dia akan mendapatkan khusyuk ini dalam salatnya. Nah, dan banyak sebab-sebab yang lain. Ya. Yang jelas keikhlasan pada seorang ini sangat penting. Ya. Kemudian semangat, ya, dan pembesaran pengagungan kepada Allah ini insyaallah taala akan menyebabkan dia lebih banyak khusyuk di dalam menjalankan ibadah. Apakah membatalkan puasa jika seorang mencium istrinya dengan syahwat dan keluar sesuatu? Ya. Pertama, mencium istri itu kalau dengan syahwat adalah hal yang makruh. Ya, hal yang makruh. Kalau dia tahu bahwa kalau dia mencium akan membawa dia ke dalam hal yang diharamkan, maka itu adalah hal yang diharamkan bagi orang yang mencium. Jelas ya? Terkait dengan masalah keluar sesuatu yang keluar ini apa? Ya. Kalau yang keluar ini adalah bukan mani, ya, maka puasanya syah. Tapi kalau keluar itu adalah mani, maka ini menurut kebanyakan ulama, ya, dia dianggap tidak syah. Batal puasanya. Ya, kalau menurut Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil, ya, puasanya tetap syah. Sebab itu bukan pembatal puasa. Bagaimana bila perempuan haid? Bolehkah membaca Al-Quran? Jawabannya, perempuan yang haid boleh dia membaca Al-Quran. Dia baca dari hafalannya. Tapi jangan dia memegang mushaf. Jangan dia memegang mushaf. Iya. Ada yang membaca dari hafalan, tidak dilarang. Ya, sebab Nabi SAW berkata kepada Aisyah ketika beliau sedang haid di perjalanan haji,
if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil bait hatta tatahuri. Kerjakan seluruh apa yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Jadi yang dilarang cuma tawaf saja, yang lainnya boleh, termasuk membaca Al-Quran. Apakah seorang pegawai atau karyawan wajib taat atau ikut kegiatan kantor yang dilakukan seperti zikir bersama, upacara 17-an, dan banyak lagi kegiatan yang serupa? Yang pertama, kalau jenis dari kegiatan tersebut adalah hal yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh seorang taat kepada siapapun dari makhluk. Tidak boleh seorang taat kepada siapapun dari makhluk. Rasulullah SAW bersabda, ya, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Dan beliau bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Bolehkah menerima gaji sebagai PNS? Tidak bisa diwakili sementara iktikaf. Ya. Kalau dia iktikaf, berarti dia harus dapat cuti. Ya. Tidak boleh dia keluar sebab dia PNS kan, harus dapat cuti. Ya. Tidak boleh seorang yang iktikaf dan tidak mendapat cuti dari kantornya. So itu bertentangan dengan akadnya. Nah, kemudian masalah menerima gaji ini, ya ini dilihat ya, saya nggak tahu apa. Kalimat tidak diwakili, tidak bisa diwakili, benar atau tidak? Ya. Kalau memang benar tidak bisa diwakili, maka perlu diperhatikan di sini hajatnya terhadap gajinya tersebut bagaimana. Kalau dia adalah hajat yang darurat, misalnya dia tidak punya apa-apa lagi, ya, dia harus ambil itu kemudian untuk belanja, maka tidak ada masalah. Sebab itu bagian dari hajatnya sebagai manusia. Ya, tapi kalau dia masih ada simpanan duit yang lain, masih bisa dia undur, maka wajib dia undur. Tidak boleh dia keluar mengambilnya. Kalau dia masih punya simpanan yang lain. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan i'tikaf hanya di 3 masjid? Iya. Hadis yang mengatakan bahwa la i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsa, Masjidil Haram wa Masjid Hada wa Masjidil Aqsa. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa. Yang pertama, hadis ini dari sisi keabsahannya dibicarakan oleh para ulama. Dari sisi keabsahannya. Ya, dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang melemahkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, anggaplah bahwa hadis itu adalah hadis yang kuat. Hadis yang syah. Maka kita membahas dari sisi kandungannya. Dari sisi kandungannya tidak ada i'tikaf, tidak boleh dikatakan tidak syah i'tikaf, kecuali hanya 3. Itu pemahaman yang keliru. Sebab kalau dia memahami seperti itu, berarti ayat Al-Quran tidak ada gunanya. Sebab di ayat Al-Quran dikatakan, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di masjid, dibuat umum ayat itu. Jelas ya? Dan mengkhususkan kandungan ayat dengan hadis ini termasuk pendalilan yang dianggap cacat pendalilannya dalam ilmu usul fikih. Jelas ya? Cacat pendalilannya. Tidak boleh mengkhususkan. Karena itu andai kata hadisnya kuat, tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid, artinya tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali pada 3 masjid. Ya. Maksudnya pada 3 masjid ini lebih sempurna i'tikafnya. Lebih sempurna. Adapun masjid yang lainnya, ya, itu adalah syah untuk i'tikaf. Sebagaimana yang telah saya terangkan. Bolehkah kita beriktikaf pada malam hari? Bolehkah orang yang beriktikaf? Bolehkah kita berniat iktikaf pada malam harinya? Jadi dia masuk baru niat iktikaf. Ya. Kalau dia baru niat iktikaf tidak ada masalah. Dia masuk awal malam dia baru niat tidak ada masalah insyaallah. Kalau masih di malam 21 awal malamnya, ya insyaallah masih dapat 10 malam. Orang yang iktikaf bolehkah dia mencuci pakaian? Ya, tadi ukurannya hajatnya sebagai apa? Sebagai manusia. Kalau tidak ada yang cucikan pakaiannya, tidak ada lagi pakaian dia punya, tidak ada masalah dia keluar cuci pakaiannya. Jelas ya? Tidak ada masalah. Ya. Karena itulah tadi saya katakan, ya, ibadah itu perlu persiapan. Ya. Kenapa dia tidak siap dari awal masuk ke masjid dia sudah siapkan pakaiannya untuk 10 hari misalnya supaya dia tidak mengganggu? Jelas saya katakan perlu persiapan. Ya. Boleh orang yang iktikaf pulang ke rumah karena ada hajat, dia SMS oleh istri atau keluarga. Ini dilihat ya hajatnya apa. Hajatnya apa. Ya, kalau misalnya hajatnya rumahnya terbakar misalnya, ya ini maka dia harus pulang. Ya jelas ya. Darurat dia pulang lagi iktikaf tidak ada masalah. Ini tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau hajatnya, wah ini saya di SMS cuma hajat, ya sekedar keperluannya
selayaknya biasa saja, ya. Maka yang seperti ini membatalkan etika. Ini membatalkan etika. Sebab bertentangan dengan mana etikasnya. Ada ketentuan doa buka puasa, ada ketentuan doa santap sahur, adakah doa setelah mandi junub? Ya. Doa ketika berbuka puasa atau berbuka puasa itu tempat mustajabah doa sebagaimana saya terangkan tadi. Ya. Ketika berbuka puasa. Adapun doa khusus ketika berpuasa, ini ada hadis-hadis yang menjelaskannya, tapi dari sisi riwayat ada kelemahan di dalamnya. Termasuk hadis yang sering dibaca, Allahumma laka sumtu wa bika aftartu dan seterusnya. Ini ada kelemahan dalam periwayatannya. Jelas ya? Jadi tidak ada doa khusus, tapi dia boleh berdoa dengan doa apa saja. Termasuk doa itu Allahumma laka sumtu, kalau dia ingin baca sekali-sekali tidak ada masalah. Ya, tapi jangan dia khususkan doa tertentu, sebab mengkhususkan doa tertentu itu butuh dalil. Ya. So, kalau dia mengkhususkan sesuatu, tidak ada dalilnya dari Nabi, itu artinya dia membuat perkara baru yang tidak dilakukan oleh Nabi. Iya. Adapun doa ketika makan sahur, tidak doa khusus. Dia boleh doa apa saja. Sebab waktu makan sahur sepertiga malam terakhir, mustajabah berdoa. Mustajabah berdoa. Ya. Setelah mandi junub tidak doa khusus. Setelah mandi junub. Saya pernah membaca orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dalam keadaan salat. Dia akan disalami oleh malaikat Jibril sehingga akan ketakutan. Wah, hebat sekali ini disalami oleh Jibril. Para sahabat saja Abu Bakar, Umar tidak pernah disalami oleh Jibril. Orang tersebut akan mengalami kebahagiaan yang pernah dia dapatkan selama ini, sehingga dia tidak sadar air matanya menetes. Orang tersebut ibadahnya semakin meningkat. Ya, dua hal yang terakhir ini ya mungkin saja didapatkan. Tapi itu bukan tanda khusus Lailatul Qadar. Ini bisa terjadi pada setiap malam yang lainnya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa salah satu keistimewaan Lailatul Qadar, ruh yang mengunjungi jasadnya pada malam itu. Apakah ini sahih? Ya saya nggak tahu ya dari mana asalnya itu. Dan kalimat ruh mengunjungi jasadnya ini termasuk kebiasaannya orang-orang Indonesia yang terlalu banyak nonton film. Ya. Ini kebiasaan yang sangat buruk di tengah kita. Ya, adanya cerita-cerita hantu, ya. Kemudian ada orang yang sudah mati kembali lagi balas dendam. Ya. Ya. Ini semuanya khurafat. Ya. Yang paling minim saja yang di cerita Indonesia juga orang yang disebut mati suri, itu mati suri tidak benar itu ada yang disebut mati suri. Orang yang sudah mati sudah keluar jasadnya balik lagi ke jasad itu mustahil, tidak bisa terjadi. Ya. Bagaimana bisa terjadi? Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa annahum ilaihim la yarji'un, dan mereka tidak bisa lagi kembali kepadanya. Tidak mungkin kembali. Ya. Jelas ya? Jadi tidak mungkin ada dibilang mati suri seperti itu. Kalau dia mati dalam istilah kedokteran, yang mati semua jasadnya tidak bergerak, tapi hakikatnya dia masih hidup, ya ini mungkin ada. Tapi bukan mati suri, sebab ruhnya masih ada dalam diri, dalam tubuhnya. Jelas ya? Baik. Maka ini kalimat ruh, ya kembali ke jasad, mengunjungi jasad dan selainnya. Ini dari khurafat yang hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan jangan mendidik anak-anaknya dengan dengan akidah yang keliru seperti itu. Orang yang sudah meninggal sudah berlalu, ya tidak ada lagi yang bisa kembali. Kalau ada yang kembali, ya ditampakkan, maka itu adalah jin atau syaitan yang ingin menyesatkannya. Maka dia beristighfar dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira ini dulu yang saya bisa sampaikan. Ini saya kira waktunya mungkin sudah habis. Saya ada pertanyaan yang lain dan saya mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, menerima salat kita dan menerima seluruh amalan saleh kita di bulan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan dan keimanan serta ketakwaan sehingga kita menjalani bulan ini hingga akhir Ramadan dan memberikan pengaruh-pengaruh pada diri kita sehingga mewarnai seluruh hari-hari kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.